Nah, tapi aku jadi ngerasa bahwa kenapa ya orang sekarang tuh dikit-dikit healing, dikit-dikit self-care. Tapi kalau kita ngomonginnya terlepas dari generasinya, kalau kita ngomongin apakah self-care itu bikin kita nggak tough ya, atau nggak kuat, itu sebenarnya aku sih akan menolak pernyataan itu ya. Karena Halo teman teduh, selamat datang di podcast Berteduh. Hari ini teman-teman akan dipandu oleh aku, Sarah, selaku psychological content writer dari Teduh. Nah, hari ini aku nggak sendiri, tapi ditemani Kak Riza. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu topik lah ya bersama Kak Riza ini. Dan topiknya itu adalah self-care. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan self-care ini? Oke, self-care ya. Self-care itu sebenarnya adalah semua hal atau aktivitas yang kita lakukan untuk membantu mensejahterakan diri kita lebih baik lagi nih. Secara kehidupan ya, baik itu secara fisik, secara emosional maupun secara psikologis. Jadi kalau dibilang self-care itu apa ya, semua aktivitas, setiap orang mungkin punya aktivitasnya masing-masing ya, yang memang bisa membuat mereka istilahnya punya energi positif lagi tambahan dan juga punya lagi hal-hal yang bisa membuat mereka memang ngerasa lebih sejahtera atau lebih sehat mental lah istilahnya. Kalau buat aku pribadi sih sebenarnya self-care yang udah paling ampuh bikin aku lebih recharge lagi adalah tidur yang cukup. Jadi aku tim yang kalau ada waktu kosong diisi dengan tidur. Ya. Agak kelihatannya simple ya, tapi sebenarnya buat aku pribadi kalau udah kurang tidur itu tuh rasanya udah nggak enak banget di badan. Mood pun juga rasanya udah nggak enak banget. Jadi makanya sebisa mungkin kalau aku tidak ada kegiatan lain, pasti yang aku utamakan adalah tidurku harus cukup gitu. Hal lain juga yang biasanya aku lakukan sebenarnya adalah ngajak temen jalan atau ngajak orang-orang terdekat aku untuk ngumpul, ngobrol lagi. Nah, itu sebenarnya juga bantu aku jadinya lebih ada energi positif lagi dan juga ya itu jadinya membuat aku lebih moodnya lebih happy ya. Makanya itu juga disebut sebagai self-care juga buat aku. Satu hal lagi yang agak unik ya mungkin, maksudnya aku sih ngerasanya kayak ya sebenarnya ini sesuatu yang simple, sederhana, tapi ya itu bikin aku happy banget. Itu adalah ketika aku pakai baju kesukaan aku, pakai baju rapi gitu ya, udah dari atas sampai bawah ciamik, udah kayak dandan rapi, terus aku jalan keluar gitu. Nah, tadi aku nangkep dari Kak Riza, kalau Kak Riza ini menyebutkan bahwa self-care itu namanya self-reward atau healing. Nah, yang jadi pertanyaan aku Kak, kalau misalnya kita buka sosmed nih Kak, dikit-dikit habis kuliah healing, atau liburan semester healing, atau kalau misalnya ada libur panjang dikit dari kantor healing gitu ya Kak. Nah, tapi aku jadi ngerasa bahwa kenapa ya orang sekarang tuh dikit-dikit healing, dikit-dikit self-care. Nah, kalau menurut Kak Ica, apakah self-care ini sebenarnya perlu untuk dilakukan atau justru malah bikin kita nih ya jadi generasi menye-menye? Gitu, generasi menye-menye ya. Memang mulai banyak ya perdebatan-perdebatan kalau udah ngomongin generasi tuh pasti generasi yang lebih lama nganggep generasi bawahnya tidak sebaik generasinya dia gitu, atau ada aja lah kurangnya. Sementara generasi yang lebih muda juga merasa generasi tua nggak mengerti aku, terus kayak pikirannya mungkin lebih kolot atau lebih konservatif, jadinya selalu ada perdebatan atau perbedaan sudut pandang gitu ya. Aku memang pernah mendengar generasi Z gitu banyak dibilang sebagai generasi strawberry ya, karena lembek gitu kayak strawberry. Nah, tapi kalau kita ngomonginnya terlepas dari generasinya, kalau kita ngomongin apakah self-care itu bikin kita nggak tough ya atau nggak kuat, itu sebenarnya aku sih akan menolak pernyataan itu ya. Karena menurutku sendiri ya self-care itu justru adalah modal kita untuk bisa lebih kuat dalam menghadapi tantangan ke depannya. Istilahnya, itu bahan bakarnya kita untuk bisa maju terus ketika memang lagi di jalan dan kita lagi butuh energi tambahan nih untuk bisa mencapai apa yang mau kita capai ke depannya. Karena kalau misalnya kita nggak punya energi dan kita istilahnya kosong ya di dalam gitu tangki bahan bakar kita, mobil kita, motor kita atau kendaraan kita untuk maju juga nggak bisa jalan kan ya Sar istilahnya. Jadi self-care itu bukanlah sesuatu yang serta-merta hanya enak-enak aja gitu.
Tapi self-care itu adalah cara kita untuk, namanya aja self-care ya, cara kita untuk merawat diri sendiri, memastikan diri sendiri itu memang bisa berkembang dan juga mengambil langkah lebih baik buat kedepannya juga. Meski mungkin lebih tepatnya adalah karena sekarang kita menggunakan istilah self-care, healing, self-reward itu untuk tanda kutip melegalkan atau membolehkan ketika kita memang beristirahat atau kayak istilahnya gimana ya, itu cara kita untuk, mungkin ada yang pakai kata self care itu untuk membenarkan dia males-malesan mungkin, atau jadinya membenarkan dia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak mensejahterakan diri dia atau yang menyenangkan hanya sesaat aja. Misalnya jadinya karena menurut dia self care itu adalah dengan makan banyak sekaligus dalam satu waktu, karena makan itu adalah cara dia buat bikin lebih happy. Iya, makan itu emang bikin happy, tapi kalau porsinya lebih banyak sebenarnya kan itu menyakiti perut kita juga kan, jadinya itu kan tidak mensejahterakan fisik ya. Balik lagi jadinya tidak memenuhi kategori si self care itu. Atau jadinya kayak ngerokok berlebihan, minum alkohol berlebihan, pokoknya semuanya yang berlebihan itu jadinya kan sebenarnya tidak membantu tubuh kita. Dan ketika self care dilakukan dengan ngelakuinnya adalah hal-hal tersebut, malah jadinya kan kesannya seperti ya membenarkan hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak baik juga buat diri sendiri gitu. Nah itu yang jadinya mungkin salah dan muncul miskomunikasi atau mispersepsi ini bahwa self care itu adalah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bikin kita nggak tough. Berarti berawal dari self-care yang sebenarnya untuk recharge diri, tapi kalau misalnya jadi self-care terus, jadi berlebihan, itu malah jadi berbahaya ya Kak, jadi negatif jatuhnya. Sepertinya kemungkinan teman-teman di sini ada yang masih bingung, gimana ya caranya mencari tahu self-care yang tepat untuk aku. Nah, boleh bantu nggak Kak, gimana ya caranya menemukan self-care yang tepat itu? Jadi gimana caranya kita tahu ya sebenarnya self-care yang kita butuhkan itu apa? Balik lagi, pencarian self-care yang tepat ya, tanda kutip tepat atau memang benar-benar menyenangkan dan recharge kita itu kan proses. Jadi emang mungkin butuh trial dan error juga ya. Kalau boleh dibilang step by step-nya gitu. Yang pertama sih menurut aku adalah mengidentifikasi atau kenal dulu sebenarnya kebutuhan diri kita di aspek yang mana sih. Kan hidup kita ada berbagai aspek ya. Aspek misalnya aspek kerjaan, aspek pribadi, aspek sosial, aspek spiritual, dan berbagai aspek yang lainnya. Kira-kira sekarang kebutuhan kita yang kita rasa kurang itu di bagian yang mana sih? Apakah kita kurang ngumpul sama teman-teman kita atau kurang berinteraksi sosial, atau apakah kita ngerasa kita tuh secara fisik kurang sehat, atau apalagi nih yang kita rasa lagi kurang. Aspek-aspek yang kurang inilah yang bisa kita coba rumuskan atau ramukan nih kira-kira self-care-nya di aspek tersebut itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga adalah dengan mengenali kepribadian atau kecenderungan kita, preferensi kita sendiri itu maunya yang kayak gimana sih. Misalnya ada kan yang bilang, aduh aku tuh introvert banget, aku tuh extrovert banget. Nah, terlepas dari penggunanya benar atau enggak, tapi kan masing-masing dari kita punya kecenderungan yang berbeda ya. Ada yang senengnya emang ngumpul sama orang lain. Kalau ngumpul sama orang lain itu emang ngerasa lebih happy, energinya keisi lagi, tapi justru ada orang yang kalau sendirian, dia punya waktu tenang sendiri, itu justru malah energinya jadi lebih meningkat. Nah, itulah cara kayak ciri-ciri seperti itulah yang bisa kita lihat dari diri sendiri. Sebenarnya kita lebih memilih aktivitas sendirian atau aktivitas bersama-sama untuk recharge. Kita lebih suka aktivitas yang aktif, banyak geraknya, atau lebih banyak istilahnya berimajinasinya. Nah, iya, kita yang perlu tahu sendiri sebenarnya kita sukanya aktivitas yang kayak gimana. Jadi kalau udah tahu kebutuhannya apa, kita tahu juga kita senangnya itu beraktivitas seperti apa atau dengan situasi yang seperti apa. Berikutnya adalah trial and error tentunya. Mencoba terus untuk mencoba hal-hal baru, mencoba juga melakukan di situasi yang berbeda untuk tahu sebenarnya self-care yang memang tepat buat kita itu yang seperti apa sih. Dan juga yang terakhir memang adalah untuk konsisten melakukannya juga ya. Dalam arti kalau misalnya kita self-care itu emang nggak boleh dilakukan secara berlebihan ya. Tapi bukan berarti kita ngelakuinnya hanya sesekali aja gitu. Lebih ke arah self-care itu tuh sama seperti kita makan juga atau tidur juga ya. Setiap hari kita melakukannya kan. Kalau kita skip sehari aja itu pasti akhirnya jadi sakit. Seharusnya self-care juga diperlakukan seperti itu.
harus dilakukan secara rutin. Nggak harus setiap hari, tapi mungkin seminggu sekali atau ya 3 hari sekali. Itu adalah satu aktivitas kecil yang kita lakukan memang untuk self-care atau untuk merawat diri sendiri. Tanaman aja kita siram tiap hari ya, biar dia bisa bertumbuh. Gitu. Betul. Masa untuk merawat diri sendiri tuh harus nunggu stres dulu, atau harus nunggu ada deadline selesai dulu, baru kita akhirnya boleh merawat diri, kan saya kasihan juga ya diri sendiri gitu. Oke, nah ngomongin deadline nih Kak. Jadi kalau misalnya nih kita diperhadapkan pada dua hal ya. Hari ini harusnya self care, kan tadi kan Kak Riza bilang harus konsisten. Ini misalnya kalau weekend nih, self care deh. Nah kebetulan self care aku tuh mungkin skincarean contohnya ya Kak. Nah dibayanginnya mungkin bukan skincarean yang kayak cuma 5 menit, 10 menit, enggak. Jadi aku bisa melakukannya kayak 1 jam. Nah tapi di momen yang sama aku teringat ada nih deadline yang harus dikerjakan, ngumpulin tugas, dan ya mungkin itu besoknya harus dikumpulin. Itu kan ya ada 2 schedule yang memang harus dilakukan bersama-sama. Jadi pilih mana dong Kak? Self care dulu atau deadline tugas dulu? Oke, pelik ya, tapi mungkin ini situasi yang realistis. Apalagi mengingat mungkin banyak teman tuduh juga yang deadline-nya suka mepet gitu tugasnya ataupun juga pekerjaannya. Hal pertama yang perlu kita ingat itu adalah bahwa hidup itu kan nggak bisa diprediksi sepenuhnya ya teman-teman. Jadi memang kadang situasi tidak menyenangkan atau situasi di luar rencana itu terjadi. Di saat seperti inilah kita menjadi fleksibel itu penting. Fleksibel gimana sih? Aku melihat lagi tentunya deadline-nya. Kebetulan ini juga sempat terjadi di aku ya, dimana memang ada 1 minggu penuh, itu sampai Sabtu dan Minggu aku harus bekerja ya dari Senin gitu. Dan juga deadline-nya memang di hari Minggu juga, ada deadline di hari Minggu, tapi Sabtu Minggu aku ada pekerjaan lain juga yang perlu aku lakukan. Di saat seperti ini kan rasanya untuk masukin self-care aja udah susah ya. Orang setiap hari masih kerja, Sabtu Minggu pun juga masih harus ada kegiatan yang dilakukan. Tapi di saat seperti ini sebenarnya kembali lagi, kitanya yang perlu fleksibel, menyesuaikan diri, menyesuaikan jadwal, dan juga menyesuaikan bentuk self-care yang bisa kita lakukan apa. Jadi aku mikir lagi, apa ya yang perlu atau tetap perlu aku pertahankan setiap harinya untuk self-care diriku sendiri. Kebetulan aku juga olahraga, aku pergi ke gym. Nah itu menurutku, ini masih bisa lah dimasukin 1 jam, 1,5 jam setiap harinya untuk melakukan self-care-ku yang olahraga tersebut. Oke, itu masih aku lakukan. Tapi kemudian aku lihat lagi, kayaknya self-care-ku biasanya Sabtu Minggu yang aku lakukan. Kalau Sabtu Minggu aku biasanya memang sukanya pergi sendiri, kemudian juga mungkin ke kafe baca buku gitu ya. Itu kayaknya nggak bisa deh, karena sekarang aku jadinya perlu kerja. Betul. Nah, jadinya aku lihat, oke, aku mungkin ya udah deh tetap keluar gitu, karena memang keluar itu juga menambah energiku ya, kayak pergi ke kafe, cobain makanan yang enak-enak, itu juga bentuk self care-ku sendiri. Jadi ya udah sekalian aja deh aku keluar, tapi di luar itu tetap melakukan pekerjaanku. Berarti memang self care ini terkadang ada rangkaian gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya dalam self care kita itu ada 3 aktivitas, kita kayak negosiasi sama diri kita, mana nih ya yang paling oke lah yang bisa aku lakukan sekarang. Kalau biasanya 3, ya udah mungkin 1 dulu kalau deadline-nya masih banyak. Jadi kayak fleksibel ke diri kita gitu, negosiasi gitu. Tapi bukan kayak serta-merta udah deh nanti aja self care-nya gitu. Oke Kak. Nah, aku jadi teringat nih Kak, kan ada ya orang kalau misalnya lagi emosi, terus dia langsung jawabannya, aku butuh self care nih. Apakah sebenarnya tepat untuk melakukan self care itu di saat kita emosi? Soalnya kan kegambarnya, yang aku tahu nih Kak, kalau misalnya emosi itu kan harus diluapin ya Kak. Sedangkan kalau misalnya kita self care, ibaratnya kita lagi marah, self care hilang dong marahnya, teredam, jadi nggak keluar. Sebenarnya boleh nggak, atau lebih baik marah-marah dulu baru self care, atau gimana Kak? Menarik ya, karena kesannya kalau misalnya kita melakukan self care segera setelah emosinya datang, kok kesannya seperti jadinya kita menurunkan apa yang seharusnya dikeluarkan gitu ya, kalau menurut Sarah. Nah, menurutku pribadi sebenarnya mengeluapkan emosi juga bentuk self care kok, dan juga meluapkan emosi tidak harus serta-merta istilahnya melakukan aktivitas yang memang berkaitan dengan emosi tersebut. Tapi sebenarnya yang namanya meluapkan emosi atau mengeluarkan emosi nggak harus serta-merta marah berarti ngerusak barang, sedih berarti nangis. Itu belum tentu seperti itu juga kok. Ada juga kok memang yang ketika kita marah, itu cara meluapkan emosinya atau cara mengatur emosinya lagi itu ya memang dengan
mengendalikan diri supaya jadinya lebih tenang. Itu bukan berarti jadinya kita meredam emosinya. Oh gitu. Yes, meredam emosi itu ketika kita bahkan tidak mengakui kita lagi marah. Balik lagi kuncinya adalah di pengakuannya. Apakah kita mengakui dan menyadari kita sedang marah atau enggak? Oke Kak. Berarti walaupun kita melakukan self care ketika emosi itu bukan kayak mengabaikan emosinya atau jadi ya udah deh biar nggak kelihatan marah, tapi justru itu bentuk kita untuk meluapkan juga gitu ya. Iya, kuncinya sebenarnya adalah di kesadaran dirinya kita terhadap emosinya itu. Kita mengakui nggak kita lagi merasakan emosi itu atau enggak? Gimana ya Kak, biar bisa menyesuaikan antara self care yang kita pilih dengan dengan kondisi kita saat ini. Apakah memang self care itu ya harus yang mahal-mahal kayak gitu Kak? Oke. Jadi kesannya gara-gara sosial media juga ya. Betul. Self-care kok kesannya jadi kayak harus mengeluarkan uang gitu. Betul. Meskipun dia tidak memungkiri ketika mengeluarkan uang untuk melakukan hal yang kita sukai atau membeli hal yang kita sukai, yaitu menyenangkan rasanya. Betul. Ya, tidak memungkiri tentu. Tapi kembali lagi itulah pentingnya kita tahu kebutuhan diri kita itu sebenarnya apa. Balik lagi contohnya tadi misalnya nge-gym kan ngeluarin uang. Oke. Tapi balik lagi, apakah yang membuat kita ngerasa self-care karena kita nge-gymnya, ngeluarin uangnya, atau sebenarnya karena kita mencari sensasi fisiknya, dalam arti kita keringetannya, kita merasa tubuh kita bisa aktif lagi, dan kemudian kita merasa tubuh kita lebih sehat. Jadi sebenarnya mana sih sensasi yang menurut kamu, perasaan yang menurut kamu lebih memberikan rasa bahagia buat kamu, ngeluarin uangnya atau olahraganya? Kalau sebenarnya olahraganya bisa dilakukan di mana aja. Betul. Harus nge-gym. Iya Kak. Nah, kalau memang ternyata yang membuat self care atau membuat senang itu adalah mengeluarkan uangnya, Uang banyak-banyak. kita idealnya seperti itu ya. Cuma kita bisa ngakalin lagi adalah apakah jumlah uangnya itu harus yang memang sekalian banyak. Mengeluarkan uang pun juga bisa kita lihat lagi, kita suka sensasi mengeluarkan uangnya atau suka sensasi membelanjakan atau mendapatkan sesuatu dari yang kita keluarkan. Bisa jadi yang membuat senang adalah karena kita menghadiahi diri kita sendiri. Kalau kita yang senang adalah menghadiahi diri sendiri, kan hadiah tidak harus selalu mahal. Bisa aja kita memang membelikannya itu dalam bentuk coklat yang kita sukai gitu. Atau mungkin juga membelikan sesuatu lain yang memang lebih murah tanda kutip ya, atau lebih bisa dijangkau kita saat ini tuh beli sesuatunya itu apa. Jadi nggak harus selalu barang-barang yang mahal kok, atau harus selalu mengeluarkan uang. Kalau ternyata memang belum bisa mengeluarkan uang sama sekali, ya banyak hal lain yang gratis yang bisa dalam bentuk menghadiahi diri sendiri juga kok. Oke deh. Nah, berarti dari apa yang kita obrolin hari ini Kak, aku nangkap bahwa sebenarnya cara orang untuk melakukan self care tuh berbeda-beda. Dan self care itu sebenarnya bukan kayak ya udah kita melakukan sesuatu, tapi ada proses belajarnya gitu ya Kak. Dari tadi mengidentifikasi kebutuhan kita apa, terus kepribadian kita seperti apa. Terus kita harus belajar berkomitmen. Bukan kayak ya udahlah aku lagi jenuh self care deh. Enggak kayak gitu, tapi self care itu dirutinin misalnya at least 1 minggu 1 kali. Dan kemudian juga disesuaikan dengan budget gitu ya, dengan kantong, dengan kesibukan. Bukan berarti kalau misalnya nih aku skincarean tapi aku mahasiswa, terus aku mau cari produk skincare untuk orang bekerja. Nah itu kan harus ya disesuaikan gitu. Ibaratnya jangan hari ini kita self care terus besoknya jadi pusing, tagihan banyak kan kayak gitu. Terus jadinya mau self care lagi, tapi tambah tagihan lagi, muter lagi deh. Thank you Kak Riza untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Teman Teduh, jangan ragu ya untuk mengambil waktu sedikit untuk merawat diri ya. Tunjukkan kasih kita kepada diri kita yang sudah berusaha untuk berproses mencapai target-target kehidupan nih Kak. Nah, untuk teman Teduh semua, kalau misalnya masih bingung nih kita mau melakukan self care apa, Teduh juga membuat sebuah aplikasi. Nah, di situ ada self help, ada juga meditasi untuk menunjukkan self love kita ke diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk langsung di-download dan di-install. Sampai bertemu di segmen podcast selanjutnya.